Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati kepada kita semua. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia taufik hidayah yang menjadikan kita istiqamah untuk menetapi di atas jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu tema dari serial Alam Jin, yakni tentang jin Qorin. Bermula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ma minkum min ahadin, tidaklah salah satu di antara kalian melainkan illa wukila bihi, diwakilkan kepadanya qarinuhu minal jin, Qorin pendamping dari bangsa jin, dan wa qarinuhu minal malaikah, pendamping dari malaikat. Faqalu, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, meskipun itu adalah engkau ya Rasulullah, apakah juga ada Qorin dari bangsa jin dan Qorin dari para malaikat? Kemudian Rasulullah menjawab, wa iya ya, iya demikian pula aku. Akan tetapi illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'murni illa bi khairin. Demikian pula aku, bahwasannya aku juga ada jin Qorinnya. Akan tetapi Allah telah menolongku sehingga dia pun masuk Islam. Dan tidaklah Qorinku itu memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Qorinnya Rasulullah Islam dan memerintahkan kepada beliau kebaikan. Inilah bermula awal bagaimanakah para sahabat mempertanyakan tentang Qorin yang juga menetap, yang juga ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari hadis ini jelas bahwa selain korin dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya kafir kecuali korinnya Nabi. Kalau korinnya Nabi, mereka korin ini memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan korin selain Nabi, korin-korin kita semuanya memerintahkan kepada keburukan. Kata korin itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu ya teman, ya pendamping ataupun pasangan. Itu makna daripada korin. Setiap dari kita, kata Rasulullah, selalu memiliki korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikat. Kalau korin dari bangsa malaikat tentu ini akan memerintahkan kepada kebaikan, membisikkan kebaikan. Tapi biasanya bisikan yang lebih kuat itu adalah bisikan dari korin bangsa jin. Karena apa? Korin dari bangsa jin ini bekerja sama dengan hawa nafsu. Sedangkan nafsu la ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Sudah ada hawa nafsu, maka di sini dimanfaatkan sama setan korin atau setan pendamping. Yang ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi korin kalau secara bahasa Arab artinya pendamping, teman, pasangan. Bisa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Qaf, surat yang ke-50 ayat yang ke-23. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan berkata qarinuhu, malaikat yang menyertainya, pendamping ini, hadza ma ladayya atid, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ini menjelaskan korin dari jenis malaikat. Dan di dalil yang lainnya tetap di surat Qaf ayat yang ke-27, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qarinuhu rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Setan korin ini berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri memang yang berada pada kesesatan. Ceritanya seperti ini. Manusia ketika dilemparkan kepada neraka jahanam, komplain kepada Allah. Ya Allah, saya tersesat semacam ini, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan ini gara-gara ada setan korin yang membisikkan aku, yang mengajak kepada diriku untuk berbuat buruk dan berbuat jelek. Jadi manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi menyalahkan korin. Lah korin nih Pak, itu juga nggak mau dikambing hitamkan. Dia langsung bantah kepada Allah. Qala qarinuhu, berkata setan korin kepada Allah Subhanahu wa taala, ma ataghaituhu, tidaklah aku menyesatkan mereka ya Allah, kecuali mereka memang sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita nggak boleh nanti protes, komplain kepada Allah karena kita melakukan dosa maksiat, berada dalam kesesatan, lalu menyalahkan gara-gara setan ini. Ya. Setan nggak mau juga, karena setan cuma marketing, promosi. Disuruh melakukan dosa maksiat, ya dipromosikan ini loh kelezatan dunia, ternyata kita pun mau tertipu dengan godaan-godaan setan. Ya setan tidak bisa dituntut. Semua dari kita nanti yang masuk, misalkan ada orang yang masuk ke dalam neraka karena perbuatan dosa dan maksiatnya, ya nggak bisa nuntut setan. Setan berlepas diri. Tugas mereka memang mengganggu manusia ketika di dunia. Akhir ending ketika di neraka, mereka tidak akan ikut campur dan berlepas diri. Nah,
Ini yang menunjukkan dalil adanya setan korin dan juga ada korin dari malaikat. Cuma yang akan kita bahas di sini nanti adalah setan korin atau jin korin. Jadi disebutkan oleh para ulama, korin ini adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Ini tugasnya ya. Karena itu korin termasuk setan dari kalangan jin. Jadi enggak ada jin itu yang baik, itu enggak ada. Setan korin yang baik itu enggak ada. Setiap dari kita punya. Enggak peduli dia orang biasa, enggak peduli dia seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh, seorang yang hebat, orang mukmin, semuanya punya yang namanya setan korin, semua. Jadi kita semua ini ada. Dan setan korin yang ada pada diri kita ini semuanya memerintahkan kepada keburukan, kejelekan, ya'murunal fahsya wal munkar, memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Itu yang perlu diwaspadai. Setan korin akhirnya kerjasama dengan hawa nafsu, kerjasama dengan setan-setan yang lainnya, khannas, membisikkan di hati-hati manusia. Belum lagi kerjasama dengan sihir dan yang lain sebagainya. Jadi korin ini yang paling paham betul dengan karakter kita, dengan kelemahan kita. Korin inilah yang nanti akan membocorkan rahasia kepada jin-jin yang lainnya. Misalkan kalau ada sihir masuk, ada orang mau nyihir kita, targetnya setan korin ini yang membongkar. Kalau kamu masuk lewat depan, enggak bisa, lewatlah samping atau lewat belakang. Ini calo ya, setan korin ini calo yang membocorkan rahasia, yang menjadikan setan-setan yang lainnya semuanya nyerang kepada manusia. Karena apa? Mereka lebih tahu daripada yang lainnya. Dari mulai sifat, karakter, perilaku, kebiasaan, inilah setan korin yang paling paham. Sehingga kadang-kadang setan korin ini ya, ketika orang ini mati, meninggal dunia, keluarganya didatangi, seolah-olah gayanya semuanya persis seperti orang yang meninggal, hingga orang itu beranggapan waduh arwahnya gentayangan. Ini semuanya adalah pekerjaannya korin. Jadi kayak kebiasaannya ngopi, kebiasaannya makan gorengan, ini akan ditiru ketika dia mau nampakkan wujud kepada keluarga atau kepada orang yang dihantui. Suaranya, gayanya ini sama. Dan inilah memang yang dikerjakan oleh setan korin ketika manusia yang dititipi sudah meninggal dunia. Jadi korin setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang punya setan korin, nang kita harus memeranginya. Jadi ada poin-poin ya. Kalau kita ternyata semuanya nggak lepas dari gangguan setan korin, walaupun kita sudah mengaji, walaupun kita sudah beribadah, walaupun ada seorang ustadz, tapi dia nggak bisa lepas dengan yang namanya gangguan setan korin. Meski Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan yang terkenal bahwasanya setan akan lari dari Umar bin Khattab. Seumpama Umar bin Khattab berjalan di satu jalur ini, maka mereka akan mengambil jalur yang lainnya. Karena apa? Saking takutnya setan. Tapi tetap Umar bin Khattab juga punya setan korin. Tetap nanti. Jadi dia korin itu akan semakin menguat ketika seseorang jauh dari Allah. Kekuatan korin akan semakin melemah ketika seorang itu keimanannya meningkat dengan dia berzikir kepada Allah, beriman, bertakwa. Kalau itu bisa menjaga keistiqomahannya,
maka setan korin ini pun juga akan semakin melemah dan melemah. Godaan jin korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Oleh karena itu kita harus waspada sebisa mungkin karena bisikan setan korin itu sangat halus. Ini berbeda lagi dengan jin-jin yang lainnya, Pak ya. Ini kan setel alam jin. Jadi kalau jin biasa itu karakternya beda dengan jin korin. Nah, kita akan sebutkan beberapa perbedaan antara jin biasa dengan jin korin. Namun disebutkan pula oleh para ulama, korin itu akan menyertai manusia ya, sampai batasannya ketika meninggal dunia. Setiap dari kita itu sudah punya ya setan korin masing-masing, sudah ada subsidinya ya. Semua punya, nggak usah iri, nggak usah rebutan. Dari kita semua punya. Tergantung korin ini nanti yang biasanya memang menjadi tukang fitnah, yang juga akan menjadi jin-jin yang lainnya bisa masuk dan mengganggu ke dalam tubuh manusia. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apakah korin ini akan terus menyertai manusia sampai juga menemaninya dia di kuburan? Jawaban beliau adalah tidak. Zahir hadisnya menunjukkan bahwa setan korin menyertai sampai berakhirnya umur manusia. Setiap manusia dari kecil sudah dapat nih jatah setan atau jin korin. Terus dia ngerti tahu sampai kita meninggal dunia baru jin korin itu lepas dari kita. Dia sudah nggak bersama dengan kita, lepas pokoknya tanggung jawabnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ketika manusia mati maka akan terputus semua kaitannya dengan setan korin, tidak menemaninya di dalam kuburan. Oleh karena itu kita sebutkan perbedaannya jin korin dengan jin biasa. Kalau jin biasa itu bisa diruqyah, dia bisa terbakar, bahkan dia bisa terbunuh, Pak. Kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau mungkin diruqyah, maka setan ini akan merasa kepanasan, kesakitan, bahkan terbakar. Ada juga yang terbunuh. Tapi kalau jin korin itu enggak mempan diruqyah, enggak bisa diruqyah dan enggak bisa dikeluarkan dari tubuh dan tidak bisa dihilangkan selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Kalau orang ketemplean jin, kesurupan, ngame-ngame, ngomong ngalantur, ngalor ngidul, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, itu dibacakan Al-Quran sudah kepanasan dia, nggak berani lagi. Tapi kalau setan korin ini walaupun kita baca 1 juz sampai 30 juz, dia nggak akan pernah hilang. Godaannya hanya kalau pas iman kita naik dia melemah. Pas kita berzikir kepada Allah, dekat dengan Allah, dia melemah. Tapi kalau pas lagi kita lalai, jin korin akan bisa menguasai dan memberikan bisikan-bisikan dan subhat-subhat. Jadi selama-lamanya kita nggak akan bisa meruqyah jin korin, selalu nempel. Dan jin korin juga nggak bisa diislamkan. Kalau jin biasa misalkan kesurupan, kemudian dia ngomong, lalu kita dakwai, kamu dari mana? Saya dari jin dari Denpasar misalkan. Agamamu apa? Hindu. Mau kamu masuk Islam? Nah, ini bisa diislamkan ya kalau jin-jin biasa.
Tapi kalau jin korin nggak bakal pernah bisa untuk diislamkan. Ya. Jadi harus dipahami dulu, nggak mempan di ruqyah. Walaupun ruqyah mandiri dengan minum ramuan air bidara, habbatus sauda, semuanya tidak akan mempan dan tidak akan merubah bahwa dia tetap berada di sisi kita. Selalu memberikan gangguan-gangguan. Nah, kalau jin biasa, ya sudah, kena bacaan Al-Quran, ya sudah, dia akan pergi kepanasan dan nggak kerasan. Itu perbedaannya ya. Jadi poinnya adalah jin korin tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dibunuh, tidak bisa diusir dengan ruqyah. Sebab itu sudah menjadi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendampingi setiap manusia sampai dia meninggal dunia. Seluruh korin membisikkan kejahatan kecuali korin yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dia Islam dan membisikkan kebaikan. Karakter perbedaan yang kedua, kalau jin biasa ya, memiliki kemampuan untuk menyakiti tubuh manusia. Banyak kasus orang diganggu jin, mungkin kepalanya sakit, atau mungkin nggak bisa menggerakkan tangan, atau mungkin sakit yang lama. Ini bisa memang jin menjadikan orang itu kena sakit yang menahun, sakit parah. Tapi kalau sifatnya jin korin itu nggak bisa menyakiti tubuh. Perbedaannya di situ. Dia sifatnya adalah membisikkan kepada kejahatan, membisikkan kepada hal-hal yang buruk dan kemungkaran. Jadi salah kalau anggapan orang bahwa jin korin ini adalah, kalau di Jawa itu ya sedulur 4, saudara 4, 5 pancer gitu loh ya. Jadi kita tuh punya ya saudara masing-masing. Saudaranya adalah jin korin yang akan membantu kita. Itu beda antara korin dan khodam. Beda lagi nih ya. Kalau korin pendamping, kalau khodam itu yang jin membantu. Jin khodam ini biasa dimiliki oleh paranormal, orang pintar, dukun, atau yang memang butuh dengan mereka. Itu khodam. Khodam itu dari bahasa Arab yang artinya pelayan atau membantu. Dukun punya pelayan dari bangsa jin. Ya. Dan beda lagi dengan korin. Korin nggak bisa jadi pelayan. Kan setiap dari kita punya, dan kita nggak bisa netralisir, maksudnya nggak bisa mengusir. Tapi kalau khodam bisa didatangkan, bisa dicari, bisa diambil, tergantung. Makanya kalau misalkan kita pengen punya khodam, ya jangan sampai gitu ya, pergi ke goa, ke laut, atau ke gunung, atau ke bukit. Sudah di situ diem aja, melek aja, sambil ritual ngomong yang nggak bener, dzikir yang nggak pernah disyariatkan, dzikir yang mungkin bim salabim abrakadabra. Nah, itu biasanya nanti muncul ini Pak. Dia muncul ikut sudah punya satu khodam. Khodam ini namanya bim salabim abrakadabra. Satu khodam ini Pak. Jadi khodam itu setiap orang pinter atau dukun kalau nyari khodam itu juga butuh mahar, ya. Butuh proses. Kadang puasa mutih. Puasa mote itu yang dimakan yang putih-putih gitu ya, air putih, tahu putih, kerupuk putih gitu loh ya, serba yang putih-putih. Pokoknya makannya yang putih-putih, nasi putih, nggak boleh sudah pakai kecap, itu nggak boleh, nggak boleh pakai kecap. Semua serba putih. Ini persyaratan mahar memang, cara untuk mendatangkan khodam. Nah, harus dicari khodam itu. Sayur putih kayak apa sayur putih ya? Sayurnya sayur putih pokoknya, semua serba putih. Itu namanya puasa mutih. Yang memang ini salah satu persyaratan dari mereka. Kadang-kadang ya, mereka itu membuat satu kerancuan.
disebut dengan kadang-kadang zikir la haula wala quwata illa billah. Ini khodam ya. Di orang yang pengen belajar kebal atau pukulannya seperti ini, pukulan maut, sedang kena satu pukulan musuh langsung ngeblak gitu ya. Langsung jatuh, itu biasanya pakai ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Takbir, Allahu Akbar. Wah, langsung musuhnya jatuh tersungkur. Ini juga khodam namanya. Di khodam itu yang bantu ya. Orang yang pengen jadi kebal, pengen sakti, pengen hebat, baru harus cari khodam. Nah, ada lagi ya. Sampai orang yang mungkin ada beberapa, misalkan pengen mijetnya hebat, menyembuhkan penyakit hebat, itu juga nyari khodam untuk bantu menyembuhkan itu. Jadi khodamnya kalau banyak semakin sakti, semakin hebat. Kalau ini memang butuh dicari, ya, butuh dicari dan selalu ada ritual, ada mahar, ada perjanjian, ada persyaratan-persyaratan untuk mendatangkan mereka sebagai pelayan kita dan bantu kita. Nah, dukun ini memang harus banyak, Pak. Ketika mereka pengen punya anak buah, maka harus banyak ritual, harus banyak nyari di mungkin hutan-hutan di mana, selalu tempat-tempat yang memang menyeramkan dan menakutkan. Jadi beda antara qorin dan khodam. Kalau khodam bisa diruqyah, bisa terbakar, bisa terbunuh. Jin yang bukan qorin atau jin biasa itu bisa dihilangkan 100% dengan zikir dan doa, dengan membaca Al-Quran. Ini semua bisa dihilangkan. Kalau ada bisikan-bisikan, ada hal-hal yang negatif, ini bisa dinetralisir. Ini kalau jin biasa ya. Tapi kalau jin qorin itu nggak bisa dinetralisir. Jin biasa bisa menjadikan kesurupan, qorin tidak bisa. Ya. Dia nggak akan merasuki dengan mengaku yang macam-macam. Tapi kalau setan biasa, ya mereka itu bisa ngaku-ngaku, bisa merasuki dengan berbagai macam pengakuan. Perbedaannya lagi, tadi kita kembali ke awal bahwa setiap orang baik ataupun ulama, ustadz, bahkan para peruqyah, masyarakat biasa, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semuanya tetap memiliki qorin yang membisikkan kejahatan. Semuanya ya, ulama, ustadz tuh punya, sampai dia seorang tabiin ataupun sahabat, semuanya ada. Dan Umar pun, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun setan lari darinya, tapi ya pernah saja namanya orang ya. Sehingga suatu ketika, Pak, Abu Bakar dan Umar ini punya masalah. Ya, terjadi gesekan. Ini sahabat besar ini, Pak ya. Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang sama-sama dijamin masuk surga, itu pernah terjadi kesalahpahaman. Padahal siapa gak kenal Umar bin Khattab? Dia adalah orang yang keimanannya sangat kuat, akidahnya sangat kokoh. Ternyata ya pernah melakukan hal kekeliruan. Hingga suatu ketika terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar ini langsung minta maaf kepada Umar bin Khattab. Habis terjadi perselisihan, jret, langsung sadar nih Abu Bakar. Oh iya, aku tak minta maaf kepada Umar bin Khattab. Umar, aku maafkan aku ya. Ternyata permintaan maaf dari Abu Bakar ditolak, nggak diterima sama Umar. Ya. Ditolak. Kemudian Abu Bakar pun berlalu. Tidak lama kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat yang lainnya.
Dan Nabi mengerti kondisi yang dialami oleh Abu Bakar. Maka dia pun mempertanyakan, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi kepada engkau? Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu antara diriku dan Umar. Lalu aku meminta maaf kepada dirinya. Tapi ternyata Umar enggak mau memaafkan kesalahanku. Pripun? Bagaimana ini wahai Rasulullah? Masya Allah. Langsung Nabi mengatakan, ghafarallahu laka. Allah mengampunimu sampai 3 kali, Allah mengampunimu. Nanti aku yang akan ngomong sama Umar. Nah, Umar bin Khattab setelah kejadian tersebut, setelah menolak permintaan maaf dari Abu Bakar, dia pun merasa menyesal. Loh, kok aku seperti ini yo? Kok aku salah ini kayaknya? Ya sudah, dia pun bergegas menuju rumahnya Abu Bakar ini, Pak. Pergi ke sana nyari Abu Bakar. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adakah Abu Bakar? Oh, enggak ada. Keluarganya yang menjawab, dikatakan Abu Bakar enggak ada. Maka saat itu Umar pun langsung pergi kepada Rasulullah juga. Di situ sudah ada Abu Bakar. Rasulullah sudah marah ini ya, melihat kekeliruan yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Loh, kenapa ketika berselisih di saat Abu Bakar minta maaf kok enggak dimaafkan? Sedangkan keutamaan Abu Bakar itu sangat luas sekali, besar dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Datanglah akhirnya Umar bin Khattab. Abu Bakar melihat raut wajah Rasulullah sudah punya prediksi. Umar habis ini sudah ya, pasti dihabisin sama Nabi ini. Nah, ketika dia pun masuk salam, Nabi sudah pengen marahi, Abu Bakar pun melerai. Maksudnya itu mencegah. Sudah Nabi, saya yang salah. Umar bin Khattab pun juga karena rasa bersalah, akhirnya juga ngomong kepada Rasulullah, "Ndak Nabi, aku yang salah." Jadi 2 sahabat ini royoan rebutan salah di hadapan Rasulullah SAW ketika berselisih. Sehingga kalau orang berselisih ketika sama-sama merasa salahnya, maka cepat bisa akur, bisa rukun. Yang jadi masalah, kalau ketika konflik, ketika ada masalah, dua-duanya enggak merasa salah dan merasa benar, sampai kiamat enggak bisa dipersatukan lagi gitu loh. Harusnya kalau orang itu bertengkar, langsung evaluasi, introspeksi diri, sama-sama merasa salahnya, lihat bagaimana Abu Bakar dan Umar. Mereka pun langsung rukun. Padahal setan lari, tapi masih ternyata bisa salah, bisa keliru dengan apa yang dia lakukan. Rasulullah pun akhirnya marah. Saat itu di hadapan juga para sahabatnya, bahwasannya Rasulullah mengemukakan bagaimana keutamaan Abu Bakar. Dia adalah orang pertama kali membenarkan kenabianku. Di saat semua mendustakanku setelah Isra Mi'raj, di sisi Ka'bah, orang-orang kafir melecehkan, menganggap gila, tukang sihir, penipu. Tapi Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajku. Siapa lagi? Nah, saat itu, mulai detik itu, nggak ada yang berani lagi untuk melecehkan atau merendahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya karena masing-masing punya korin ya. Jangan kita ya sampai sekelas sahabat. Ya pernah namanya nggak enakan, gesekan itu wajar, lumrah. Tapi yang penting adalah setelahnya sama-sama ngambil hikmahnya, sama-sama ngerti kekurangannya. Maka hal itu akhirnya bisa menjadi hal pelajaran yang bagus bagi kedua belah pihak. Yaitu wajar. Dalam musyawarah ada yang nggak cocok, dalam musyawarah ada yang ya sedikit gesekan, itu wajar. Yang terpenting adalah setelahnya harus bisa saling memaafkan. Jadi karakter jin biasa dan jin korin, kita lanjutkan lagi. Kalau bisikan jin biasa ya, berupa dorongan untuk melakukan satu dosa. Tapi kalau bisikan jin korin itu seolah muncul dari hati kecil, seolah sangat halus, lembut sekali.
Jadi lebih lembut daripada bisikannya jin biasa. Jin biasa itu bisikannya itu pokoknya langsung modelnya. Jadi ada tipe orang yang dibisiki disuruh untuk berkata-kata kotor bahkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jin-jin biasa. Kalau jin korin tidak seperti itu. Karena saking apanya ya, saking buruknya, saking apanya jin biasa itu sampai ngata-ngatain Allah dan nantang Allah, direndahkan Allah. Nah ini ada tipe-tipe itu jin biasa. Tapi kalau jin korin nggak sampai seperti itu, nggak langsung kasar, nggak brutal. Nah, samar ya. Kalau bisikan korin sangat samar dan sangat halus. Hampir seperti ya bisikan jin korin itu membuat was-was godaan bisikan setan bagi manusia. Namun tidak diberi kemampuan untuk menjadikan manusia kesurupan. Jadi perbedaannya itu ya banyak kalau dibandingkan dengan jin biasa. Jin biasa leluasa, keluar masuk bisa melalui aliran darah. Ketika seseorang melakukan dosa maksiat, nah setan ini pun yang masuk, atau jin biasa ini yang masuk. Nah, setan korin ini juga biasanya bekerja sama dengan para dukun. Jadi jangan heran ketika ada orang pergi ke dukun, ke orang pinter lah istilahnya ya, tiba-tiba bisa mengetahui nama lengkap, weton, lahirnya, paing, wage atau kliwon. Itu bisa karena ada kerjasama antara jin dukun dengan korin. Jadi ini misalkan kita sudah WA kepada orang pinter ini, Mbah, kapan waktu kosongnya saya mau konsultasi? Oh iya, kalau bisa 2 hari lagi. Nah 2 hari lagi ini baru kemudian jin dari dukun itu dikirim ya, untuk meneliti dan mencari rumahnya. Misalkan ada Google Map-nya lah Pak ya. Jadi jin ini dikirim untuk nyari Google Map. Oh ini rumahnya, oh menghadap ke arah selatan. Nah di sini sudah. Baru ketika orang itu datang kepada dukun, dukun bisa langsung ngomong, rumah Anda menghadap ke timur ya, lahir Anda adalah Senen Pahing ya. Itu ada, bisa, karena memang sudah dilihat dulu dengan Google Map. Yang pertama. Yang kedua, dia langsung kerjasama dengan setan korin. Jin korin bisikan dia, dibongkar semuanya. Dia punya tai lalat di punggungnya misalkan. Ini kan nggak mungkin ketahuan. Tapi karena dibisiki jin korin, maka dukun ini pun bisa nebak. Anda punya tai lalat di punggungnya. Loh Mbah kok tahu? Tambah semakin yakin, semakin percaya dengan dukun tersebut. Karena apa? Ini adalah makarnya jinnya dukun dengan korin yang mengetahui seluk beluk karakter kita. Jadi nggak usah heran kalau ada dukun itu hebat, belum tentu, bisa jadi karena dia kerjasama dengan korin pasien. Sudah paham RT berapa, RW berapa, kesukaannya apa, ngopi di mana, tahu itu ya. Siapa yang ngasih tahu? Korin gitu lah. Nah korin ini memang yang menjadikan informasi kepada jin-jin yang lainnya, karena dia tahu betul. Dari kecil sampai dia dewasa umur 30, 40 tahun, 50 tahun terus bersama dengan dirinya. Apa enggak paham? Apa enggak hafal dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut? Sangat hafal. Nah, kalau jin biasa ini enggak bisa untuk mengetahui hal-hal semacam itu. Nah, makanya setan korin ini pun terus menyertai dan berakhirnya masa tugasnya adalah ketika manusia meninggal dunia. Sudah menjadi ketentuan yang mereka nggak bisa untuk diruqyah. Nah, ditambahkan satu lagi mengenai perbedaan yang paling utama antara jin biasa dengan jin korin. Kalau jin biasa pada umumnya mereka hidup di alam gaib, di alam jin. Ini kalau jin biasa ya. Jin biasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
Sesungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya dari bangsa jin, mereka itu bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Alam jin dan alam manusia berbeda, tapi mereka bisa mengetahui awas dengan kita. Sedangkan jin korin hidupnya persis seperti kehidupan manusia. Hidupnya di alam manusia, tapi mereka juga bisa melihat jin, gitu loh ya. Bisa melihat alam jin. Ini korin, tapi hidupnya karena bersama manusia mendapatkan tugas diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Sehingga alamnya dia, alam jin korin dengan jin biasa beda. Kalau jin biasa hidupnya di alam jin, ya. Sedangkan kalau jin korin hidupnya di alam manusia. Dan alam manusia dan alam jin itu beda. Kalau alam manusia dijamin gak bisa lihat alam jin. Kalaupun bisa, berarti orang ini sudah pakai ritual atau jampi-jampi atau amalan-amalan. Karena ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah gak bisa selama-lamanya dia masuk ke alam jin. Tapi kalau memang alam atau jin bisa melihat alam manusia. Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui alam barzah, alam jin, alam malaikat, wah ini sudah enggak benar. Kalaupun bisa berarti ada kerjasama dengan orang dalam dari bangsa jin. Pasti punya kenalan orang dalam, Pak. Kalau enggak punya kenalan orang dalam enggak bisa lihat bangsa jin. Itu secara normalnya loh ya, secara normalnya manusia gak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang jin lagi menampakkan wujud, menampakkan diri, kita bisa melihat. Tapi kalau kita sekonyong-konyong mampu melihat alam jin, saya ingin masuk segitiga bermuda misalkan itu ya, atau masuk ke alam jin, ya itu gak bisa. Kecuali memang jin narik kita ke alam mereka. Karena ada serangan sihir atau serangan-serangan yang lainnya. Jadi jin korin menyatu dengan gerak langkah manusia. Nah, tugasnya memang mendampingi mereka dari mulai lahir sampai manusia meninggal. Bahkan para ulama juga mengatakan wujud jin korin ya hampir sama dengan wujud manusia yang menjadi tuannya. Ya, bermula dari tadi inilah ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jini wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah setiap dari kalian pasti akan diwakilkan oleh Allah setan korin dari jenis jin dan korin dari jenis malaikat. Kalau dari malaikat membisikkan kebaikan, kalau dari jin akan membisikkan kepada keburukan. Sehingga terkadang ketika ada orang ingin melakukan suatu dosa ataupun kemaksiatan, mungkin ini sebagai ilustrasinya ya, ada di film atau sinetron akan muncul celing warna putih, celing warna hitam, gitu ya. Yang warna putih ketika melakukan kemaksiatan ya, jangan, kasihan, itu enggak boleh, itu perbuatan zalim. Yang hitam sikat, pukul aja, bunuh dia. Selalu bertengkar, bertarung, sehingga ada keraguan dalam dirinya. Ikut yang putih apa yang hitam gitu lah ya. Karena ini kan beradu argumen mereka ini. Jadi seolah-olah ada yang putih selalu memerintahkan kepada kebaikan, yang hitam ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Di saat orang memang mau melakukan kemaksiatan itu akan muncul. Kalau ini korin malaikat, memang korin malaikat yang memang menghentikan jangan sampai dilakukan keburukan itu. Tapi yang namanya jin korin, wah tambah dorong, tambah membisikkan, tambah memotivasi sampai dia pun terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Setiap orang yang fitrahnya masih hidup, ketika ingin melakukan satu kejahatan, satu tindakan kezaliman, pasti ada keraguan-raguan. Kalau ini pertama loh ya, pertama kali orang mau nyuri gitu aja ya. Kalau nggak terbiasa, kalau nggak pengalaman Pak ya, pasti akan ngejer gemeter gitu loh. Ini kalau nggak terbiasa melakukan pencurian. Tapi bagi yang sudah terbiasa hal itu ya wajar, nggak ada efek, mentalnya sudah kuat. Karena apa? Setannya sudah banyak gitu loh.
Nah, kalau orang yang baru pertama kali, ya nyubi pemula, pasti itu ada perang batin ini Pak. Ya itu tadi sebenarnya muncul antara bisikan kebaikan dan muncul antara bisikan keburukan. Dari satu-satu sampai orang itu pun menguatkan mana yang dipilih. Ya biasanya ya tergantung keimanan dan keilmuan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, karena jin korin secara non-stop mendampingi manusia yang jadi tuannya secara terus-menerus, maka berarti jin korin hidupnya tidak di alam gaib, tidak di alam jin, tetapi hidup di alam manusia untuk mendampingi mereka. Jadi non-stop memang. Non-stop 24 jam mereka tahu, ngerti kapan kita tidur, kapan kita beraktivitas, kapan kita melakukan hal-hal yang ibadah ataupun yang sia-sia, dia terus mengikuti non-stop. Sehingga dia tidak terpisah dari kita, hidupnya di alam manusia. Kalau alam jin yang mereka punya kehidupan sendiri, persis seperti manusia memang. Yang mereka beriman, yang mereka jin Islam, mereka juga beribadah, ya ikut majelis ilmu, ya ikut kajian, ya ikut berbuat baik, ya mendidik anak-anaknya, ya, biar menghafal Quran, misalkan gitu ya. Ya sama persis kehidupan mereka. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu, Buddha, persis seperti manusia. Keyakinan-keyakinannya juga sama. Maka mereka punya tugas masing-masing sebenarnya. Kalau Muslim, nggak mungkin lah. Kalau dia orang atau jin mukmin, nggak mungkin dia akan masuk dan mengganggu manusia, karena dia punya tugas sendiri untuk beribadah kepada Allah. Jadi nggak mungkin jin mukmin dengan alasan membantu, dengan alasan menolong masuk ke dalam tubuh manusia. Itu nggak bisa dibenarkan. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nggih. Saya punya pengalaman. Jadi ketika itu kakak saya meninggal, kemudian beberapa tahun kemudian saya silaturahmi ke sahabatnya orang tua yang mau pergi haji. Nah, ketika di rumahnya itu tiba-tiba anak perempuannya keluar menghampiri saya, duduk di dekat saya. Kemudian dia si orang tuanya ini bilang, ini Pak, kakakmu sedang masuk sekarang di dalam tubuh si anak perempuannya ini. Jadi dia duduk sambil kemudian dia bicaranya agak berat, bukan seperti suaranya dia biasa seperti perempuan, jadi agak berat suaranya, dan dia memberikan nasihat-nasihat. Apakah ini merupakan korinnya kakak saya yang sudah meninggal tersebut, kemudian dia bekerja sama dengan jin, kemudian jin lain yang masuk di tubuhnya, atau bagaimana? Bisa jadi seperti itu, karena dia kan tahu betul karakter kakak seperti apa, kebiasaannya apa, bahkan cara logat bicaranya juga persis sekali. Nah, itu kerjasama memang, karena kan gini, ketika manusia itu sudah mati, nah korin ini kan sudah nggak ada tugas lagi, makanya dia freelance gitu ya. Jadi korin ini sudah freelance, nggak ada tugas lagi, bebas tugas, maka dia bisa ke sana ke sini, ya terserah dia, namanya juga freelance, sudah nggak ada tugas, makanya bisa menjelma seperti itu, bisa masuk ke situ karena tugasnya sudah selesai. Ketika masih ada dia bertugas seperti korin yang ada dalam tubuh manusia, dia nggak bisa kemana-mana, harus menetap di situ. Ketika sudah bebas tugas, bisa dia seperti itu. Nah itu memang biasanya kalau orang itu meninggal dunia tiba-tiba muncul, kok iya persis, kadang ngopi gitu ya, ada duduk di kursi kok persis seperti bapak saya gitu loh. Akhirnya pun meyakini, oh ternyata bapak saya kalau setiap kali malam Jumat pulang ngopi gitu ya. Ya itu jin korin itu biasanya. Nah, iya. Kan setiap Kamis malam Jumat tuh biasanya ngopi ya, nyeruput, dikasih apem gitu ya. Ya disediakan di rumah. Ini nanti bapakmu pulang gitu ya. Makanya jangan diminum kopinya. Didatengin lah akhirnya gitu. Lagi satu boleh? Ya boleh. Bagaimana hukum berobat kepada seseorang yang mungkin ya
Allah alam gimana sih membedakan seorang itu punya khodam atau tidak? Misalkan tukang yang sering kita temui adalah tukang urut ya. Iya, tukang urut. Ya, tukang urut tuh Allah alam apa ya, kadang-kadang satu patah tulang ya gampang dia sembuhkan dengan cara-caranya dia. Allah alam tuh apakah dia merupakan penggunaan khodam atau tidak? Allah alam Iya. Dan hukumnya gimana dengan seperti itu? Ya, biasanya kalau orang itu punya khodam ketika mijet sambil diewes-ewes mana ya, awas. Kemudian ditiup fu, wah itu sudah mulai, itu cara membedakannya. Biasanya kalau orang mijet seperti itu selalu baca dan ewes-ewes. Ada aja tempat di mana ketika dia mijet dia diem, tahan nafas, itu sambil ritual. Tapi kalau memang ada juga sih orang yang pijit memakai skill, keterampilan di mana tulang itu bisa nyambung, dipijet di daerah sana sini biar nyambung gini, itu ada, memang skillnya ada. Nah, cara membedakannya bahasanya gitu, lihat aja orangnya ketika mijet. Kalau sambil nebak-nebak, ini kayaknya penyakit Anda ini Pak dibuat orang, saya merasakan ada getaran-getaran listrik. Nah ini sudah ternyata kesetrum orangnya. Ya itu sudah bisa dikatakan orang itu pakai metode itu. Nah kalau kita ya kalau sudah tahu ya cari yang normal saja pengobatannya ya, cari yang normal karena dengan pengobatan seperti itu ya kita gimana nanti hukumnya, karena dia sudah bekerja sama dengan jin dalam pengobatannya. Kita cari yang lebih diridhoi oleh Allah dan bisa barokah. Karena kita pernah memang, ini enggak semua loh ya, terkadang ya ada memang tukang urut, tukang pijit yang sambung tulang atau sejenisnya itu pakai itu tadi khodam. Jadi kita tangani kasus pasien dia tengkar sama saudaranya, saking jengkelnya karena enggak ya pengen mukul, adiknya nggak dipukul, cuma dilambiskan untuk mukul tembok sekuat-kuatnya sampai patah ini. Patah nih ya, langsung patah. Ketika patah langsung dibawa ke ya itu tadi bukan sangkal puting, pijat urut lah ya, bisanya pijat urut waktu itu tukang urut. Nah ternyata dia tuh merasa nggak enak karena kok sambil ditiup-tiup ya, sambil kayak melakukan ritual. Sampai semalam akhirnya dia nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, konsultasilah kepada saya. Ini kayaknya ini ada sesuatu. Artinya ketika di ruqyah muncul jinnya memang. Saya jinnya mbah itu tadi yang dikirim untuk menyembuhkan tangan ini, gitu loh Pak. Ya akhirnya ya kita keluarkan. Tapi tetaplah sudah enakan, tetap bisa sembuh tetap. Yaitu kalau pengalaman ya ketika nangani kasus pasien yang ketika berobat dia sudah curiga karena ditiup-tiup dan pakai bacaan ya kerja sama lah mereka. Nah, apalagi yang landep. Oke. Tanya Ustaz, apa benar dalam itu bait zikir atau kan ayat-ayat Quran yang kita baca bahwa 1000 kali atau 1000 kali itu ada khodamnya? Karena saya pernah mendengar cerita itu mungkin bisa juga dengan Ustaz Fahmi Bassalam yang pernah mengalami permasalahan satu pesantren itu kesurupan semua gitu. Karena mengamalkan suatu gini, namanya bacaan-bacaan itu Ustaz. Oh, bacaan. Apakah memang ada kodamnya itu atau gimana Ustaz? Kalau umpamanya kita mengamalkan satu bidang, sekian ribu gitu, betul ada itu? Iya, kalau seorang mengamalkan dzikir amalan yang memang tidak ada contoh misalkan dan tidak ada tuntunannya, nah biasanya ini yang sampai baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas sampai 1777 kali. Yang mau menentukan hitungan ini siapa? Kalau tidak ada dalam syariat, itu bisa dimungkinkan setan yang akan menjadi khodam masuk. Senang dia disebut-sebut.
Karena memang ada apa ya nama-namanya dengan dikir-dikir itu dia. Tapi niatkannya memang jin itu yang muncul. Karena apa? Seseorang ketika membaca dikir niatnya sudah beda dan tidak ada contohnya, sehingga mereka mengambil kesempatan menunggangi hal itu, menjadi dia pun ikut. Jadi khodam akhirnya. Jadi amal-amalan yang tidak ada contoh dan tuntunan ini sangat riskan sekali. Bukan kebaikan yang didapat, tapi nanti malah jin yang ikut. Dan itu sering terjadi memang di lapangan ketika ruqyah gitu ya. Kadang orang pengen ini rezeki lancar, pengen hebat, pengen kebal, harus dikir ini dikir itu. Ketika di ruqyah ya tetap itu kerjasama dengan bangsa jin. Jinnya yang muncul. Karena syarat ini kan sudah sempurna. Ketika ingin lancar rezeki, tentu kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan cara-cara yang lain. Ada lagi? Sampun? Nggih. Ada dalil yang dibahas tentang jin korin ini kemana arahnya setelah orang itu meninggal? Yaitu ketika Syekh Ibnu Utsaimin tadi menjelaskan, pokoknya setelah jin korin itu manusianya meninggal, maka wallahu a'lam, karena sudah freelance tadi itu ya. Dia sudah bebas tugas dan kita nggak tahu kemana dia pergi. Atau dia meninggal juga? Enggak, kalau meninggal juga enggak. Jadi kalau orang meninggal, setan korinnya juga nggak meninggal, karena jin umurnya lebih panjang daripada manusia. Nah, kalau dia meninggal sudah bebas tugas, cuma kemananya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, karena nggak ada dalil baik dari Quran dan Sunnah yang menjelaskan kepergian jin korin. Dia sudah go on pokoknya, sudah hilang, sudah nggak tahu kemana. Ya bebas dia mau apa sudah. Insya Allah ya, semoga yang sampaikan bisa bermanfaat, ya bisa menambah khasanah keilmuan kita, dan selalu berhati-hati waspada dengan gangguan jin korin untuk mempertebal keimanan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.